Satu pernyataan yang dimaksudkan untuk membela diri justru berubah menjadi bumerang. Alih-alih meredam polemik, pengakuan soal nada yang sempat meninggi kini menjadi sorotan publik. Benarkah ini sekadar kesalahpahaman atau justru tanpa disadari menjadi pengakuan yang menguatkan dugaan adanya tekanan terhadap seorang dokter yang sedang bertugas? Kasus yang menimpa almarhumah Dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dr. Icha masih terus menjadi perhatian masyarakat. Tidak hanya karena akhir hidup sang dokter yang menyisakan duka mendalam, tetapi juga karena rangkaian peristiwa sebelumnya yang memunculkan banyak pertanyaan. Semua bermula di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Malam itu, Dr. Icha sedang menangani seorang pasien anak korban gigitan ular. Sebagai dokter yang bertugas, ia menjalankan penanganan sesuai arahan dokter spesialis dan prosedur rumah sakit. Namun situasi berubah ketika keluarga pasien meminta tindakan medis yang menurut pertimbangan dokter belum direkomendasikan dan fasilitasnya juga tidak tersedia. Di tengah kondisi yang sudah menegangkan itu, dua anggota DPRD Timur Tengah Utara datang ke ruang IGD. Salah satunya merupakan paman dari pasien yang sedang dirawat. Dari sinilah polemik bermula. Menurut berbagai kesaksian yang beredar, suasana di ruang IGD berubah menjadi panas. Muncul dugaan adanya tekanan verbal terhadap Dr. Icha saat ia masih fokus menangani pasien. Belakangan, kedua anggota DPRD tersebut membantah telah melakukan intimidasi. Mereka menegaskan tidak pernah berniat menekan tenaga kesehatan. Namun, publik justru menyoroti bagian lain dari penjelasan tersebut. Salah satu anggota DPRD mengakui bahwa dalam situasi yang penuh kepanikan, nada bicaranya memang sempat meninggi. Sementara rekannya menjelaskan bahwa mereka hanya ingin meminta kejelasan mengenai penanganan pasien. Bahkan mengklaim telah menyampaikan permintaan maaf sebelum meninggalkan rumah sakit. Disinilah media sosial langsung ramai. Banyak netizen menilai bantahan itu justru memunculkan kontradiksi. Kalimat yang paling banyak dibagikan bahkan berbunyi, membantah tapi mengakui. Bagi sebagian masyarakat, berbicara dengan nada tinggi kepada tenaga medis yang sedang bekerja di ruang gawat darurat tetap dianggap sebagai tindakan yang berpotensi memberikan tekanan, terlepas dari apapun alasan dibaliknya. Polemik semakin melebar ketika pihak keluarga almarhumah menyampaikan dugaan lain yang juga menjadi perhatian publik. Mereka mengungkap adanya informasi dari sejumlah saksi yang menyebut kedua anggota DPRD diduga datang setelah mengonsumsi minuman beralkohol. Bahkan disebutkan ada sekitar 23 saksi yang mengetahui situasi tersebut. Namun perlu dicatat, dugaan ini masih menjadi bagian dari proses penyelidikan dan belum ditetapkan sebagai fakta hukum. Karena di dalam ruang IGD tidak terdapat kamera pengawas. Keterangan para saksi menjadi salah satu hal yang kini ikut diperhatikan dalam proses pengumpulan fakta. Sementara itu, media sosial terus dipenuhi berbagai komentar. Banyak yang melihat kasus ini bukan sekadar persoalan komunikasi antara keluarga pasien dan tenaga medis, melainkan cerminan hubungan antara kekuasaan dan profesi pelayanan publik. Salah satu komentar netizen yang banyak mendapat perhatian berbunyi, kalau seorang dokter saja bisa mengalami tekanan seperti ini, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak memiliki jabatan ataupun kekuasaan? Komentar-komentar seperti ini menunjukkan bahwa perhatian publik kini telah bergeser pada isu perlindungan tenaga kesehatan ketika menjalankan tugas. Di balik seluruh polemik tersebut, ada satu kenyataan yang paling menyedihkan. Dr. Icha telah berpulang. Sebelum ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya pada 26 Juni 2026. Ia diketahui sempat menjalani perawatan selama beberapa hari akibat tekanan psikologis setelah insiden di rumah sakit. Meski hingga kini, penyebab pasti kematiannya masih menunggu hasil penyelidikan, peristiwa ini telah memicu keprihatinan luas di berbagai kalangan. Kementerian Kesehatan pun mengeluarkan pernyataan tegas. Kemenkes menekankan bahwa setiap tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan penghormatan saat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Tak hanya itu, investigasi juga dilakukan untuk memastikan seluruh fakta dapat diungkap secara objektif dan transparan. Kini proses hukum masih berjalan. Sementara aparat mengumpulkan bukti dan memeriksa para saksi, publik terus mengikuti setiap perkembangan kasus ini. Apakah pengakuan mengenai nada yang meninggi hanya bentuk kejujuran di tengah situasi panik, ataukah justru menjadi potongan penting yang menguatkan dugaan adanya tekanan terhadap tenaga medis?
Jawabannya tentu harus ditentukan melalui proses hukum dan penyelidikan yang menyeluruh. Yang jelas, tragedi Dr. Ica telah menjadi pengingat bahwa ruang IGD seharusnya menjadi tempat di mana tenaga medis dapat bekerja dengan tenang demi menyelamatkan nyawa tanpa tekanan dari siapapun. Dan kini, masyarakat hanya berharap satu hal, semoga seluruh fakta dapat terungkap secara terang, sehingga keadilan benar-benar hadir, sekaligus menjadi pelajaran agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Halo, selamat malam. Saya Dr. Al. Saya mengucapkan turut berduka cita kepada Dr. Ica yang bertugas di Rumah Sakit Leona di Keva Menanung, Kabupaten TTU. Sedih sekali melihat ada dokter sampai, kalian baca saja beritanya itu, mengalami depresi akibat keluarga pasien akibat dari gigitan ular. Dokternya tidak tahu saya bagaimana ceritanya sampai depresi loh. Tidak ada dokter itu membeda-bedakan pasien A, B, C. Kami semuanya sama. Untuk Bapak yang sudah membuat dokter ini meninggal, top Pak, top. Kita tahu di NTT ini susah mencari dokter Pak, susah sekali. Dengan adanya kasus seperti ini, bagaimana Pak? Banyak tidak dokter mau kesini lagi? Ya, selamat sore. Jadi melanjutkan kasus dari Dr. Ica yang sudah meninggal kemarin, yang diintimidasi dari anggota DPR, ya kan? Tanggal 13 Juni pasien dibawa oleh anggota DPR tadi ke rumah sakit, digigit oleh ular, sudah ditangani sama dokternya. Penanganan ular membutuhkan vaksin ular, ya kan? Serum bisa ular. Tidak ada di rumah sakit itu. Dia sudah konsul ke spesialis. Nah, harusnya Anda itu kan sebagai pejabat publik, Anda anggota DPR, harusnya Anda telepon kepala direktur rumah sakit. Halo, keponakan saya, anak saya ini masuk rumah sakit. Obatnya tidak ada. Bagaimana ini? Ketika itu langsung Anda telepon juga kepala dinas kesehatan. Anda kan sebagai pejabat nih, anggota DPR, telepon. Halo, ini keluarga saya ada masuk rumah sakit, obatnya tidak ada, tolong bantukan carikan. Itu harusnya Anda sebagai pejabat publik itu fungsinya, bukan memaki dokter. Anda memaki dokter itu, ya kan, setelah Anda memaki, lihat ini nih, fotonya nih. Dia stres, dia trauma, mentalnya kena. Dan kemarin dokter itu meninggal. Gara-gara apa? Mulut nih. Harusnya Anda itu bisa bersikap, Anda itu kan pejabat publik. Harusnya Anda itu bisa mencari solusi. Solusinya apa yang Anda tawarkan kepada dokternya? Oh, baik dok. Kalau obatnya tidak ada, biar saya bantu carikan. Karena saya ini anggota DPR. Seperti itu. Paham?